Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kumarani Mita Pratama. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras adalah hubungan matematis yang menyatakan bahwa pada segitiga siku-siku jumlah kuadrat sisi penyikunya adalah sama dengan kuadrat dari sisi miring. Misalkan di sini A dan B adalah sisi segitiga siku-siku dan C adalah sisi miring atau disebut juga hipotenusa. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, mari kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ani akan menuju ke sekolah. Ini petanya ya. Tentukan jalan manakah yang tercepat. Ini rumah Ani, ini ke sekolah, ini jalan A, jalan B, dan jalan C. Jalan A itu adalah 40 meter, jalan B 30 meter, sedangkan jalan C kita belum mengetahui berapa jaraknya. Maka untuk mengetahui jalan C, kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Kalau di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka panjang C adalah akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat 40 meter. 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan 40 kuadratnya 1600 ditambah 900 sama dengan akar 2500 sama dengan 50 meter. Jadi, apabila Ani akan berangkat ke sekolah, jika melewati jalan A dan jalan B, maka jaraknya adalah 40 ditambah 30. Jaraknya adalah 70 meter. Sedangkan dari rumah Ani ke sekolah apabila melalui jalan C hanya menempuh jarak 50 meter. Jadi, jalan manakah yang tercepat? Sudah jelas adalah melalui jalan C. Selanjutnya adalah triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi rumus teorema Pythagoras. Triple Pythagoras dikelompokkan menjadi 4. Tipe 1 yaitu bilangan terkecil kelipatan 3. Tipe 2 bilangan terkecil kelipatan 5. Tipe 3 bilangan terkecil kelipatan 7. Dan tipe yang keempat adalah bilangan terkecil kelipatan 8. Berikut tabelnya. Jadi tipe pertama atau tipe ke-1 ini isinya 3 kelompok bilangan bulat positif ini ada 3, 4, 5. Selanjutnya berapa? Kelipatan 3 yaitu 6. Kelipatan 4, 8. Kelipatan 5, 10. Coba kita cari lagi. Kelipatan 3 selanjutnya setelah 6 adalah 9. Setelah 9, 12. Kelipatan 5 selanjutnya setelah 10 adalah 15. Selanjutnya 12, 4, 8, 12, 16, 5, 10, 15, 20. Selanjutnya untuk tipe 2, kelompok bilangan yang memenuhi teorema Pythagoras yang kelipatan 5 ada 5, 12, 13. Maka kelompok bilangan selanjutnya adalah kelipatan 5, 10, kelipatan 12, 24, kelipatan 13, 26. Tipe 3, 7, 24, 25. Maka kelompok bilangan selanjutnya kelipatan 7 yaitu 14. Kelipatan 24, 48. Kelipatan 25, 50. Tipe 4 sekarang yaitu kelipatan 8, 8, 15, 17. Maka kelompok bilangan selanjutnya adalah kelipatan 8-nya 16, kelipatan 15, 30, kelipatan 17, 30.
Jadi Anda bisa meneruskan tabel ini sampai pada angka yang diinginkan. Angka-angka ini pasti dia memenuhi teorema Pythagoras. Artinya apa? 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat pasti hasilnya 5 kuadrat. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat pasti hasilnya 13 kuadrat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah perbandingan sisi segitiga khusus. Yang pertama, sudut 30 derajat dan 60 derajat. Perhatikan gambar berikut ini. Ada segitiga sama sisi ABC. AB 2 cm, BC 2 cm, dan CA 2 cm. CD ini merupakan garis tinggi sekaligus garis bagi sudut C. D ini titik tengah ya antara A dan B, sehingga AD itu 1 cm, BD 1 cm, dan sudut dalam suatu segitiga itu kan jumlahnya 180 derajat. Maka sudut A 60, sudut B 60, sudut C 60. Karena terbagi menjadi 2, maka setiap sudutnya ini adalah 30 derajat, 30 derajat. Sekarang kita lihat segitiga BDC ya. Kita lihat sebelah saja. BDC. Maka perbandingannya adalah BD itu 1 cm, DC itu adalah akar 3 cm, BC-nya adalah 2 cm. Maka perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Contoh, pada segitiga ini, segitiga FEG atau FG ini sudut F 60 derajat, sudut G 30 derajat. Sudut EF adalah 5 cm. Maka berapa panjang EG, berapa panjang FG? Kita lihat perbandingannya ini. Perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Sisi miring itu perbandingannya 2 kalinya. Maka kalau di sini EF adalah 5, maka FG adalah 5 kali 2, 10 cm. Kemudian kalau EG di sini 1, perbandingannya adalah 1 banding 1 akar 3 ya. Di sini satunya tidak tertulis. Maka kalau ini 5 cm, maka EG adalah 5 akar 3 cm. Mudah ya, tanpa menghitung. Sekarang lagi untuk segitiga PQR. Siku-siku diki, P-nya adalah 60 derajat, R-nya adalah 30 derajat. Dan diketahui QR adalah 8 akar 3 cm. Berapa panjang sisi yang lain? Kita lihat di sini 8 akar 3 sama juga dengan CD di sini ya, akar 3. Maka untuk BD-nya 1, di sini PQ-nya adalah, kalau di sini 8 akar 3 berarti di sini otomatis 8 cm. Selanjutnya, PR di sini adalah 2 kalinya dari perbandingan sisi yang satunya ya. Sisi miring perbanding 2 kalinya dari sisi PQ 8 cm, maka di sini kali 2 16 cm. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan untuk perbandingan sisi segitiga khusus yang selanjutnya. Yang B, perbandingan sisi segitiga pada sudut 45 derajat. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga ABC. Dia sama kaki, ya. BC dan AB itu sama. Kemudian sudut B adalah siku-siku. Otomatis di sini 90 derajat. Maka sisanya adalah di sudut C dan di sudut A, karena dia sama kaki, maka sudutnya pun sama, 45 derajat, 45 derajat. Maka kalau dibandingkan AB dengan BC dengan AC, AB misalnya 1, BC-nya 1, maka AC-nya adalah 1 akar 2. Ya, ini perbandingannya. Contoh, ada segitiga XYZ dengan siku-siku Y. Ini XY dan YZ dia sama kaki, maka di sini sudutnya 45 derajat. Kemudian diketahui XY ini adalah 15 cm. Berapa sisi YZ, berapa sisi XZ?
Dengan perbandingan ini diketahui XY dan YZ karena sama kaki juga ya, maka pasti 15 cm. Karena perbandingannya 1:1 di sini 15 cm banding 15 cm, berarti di sini banding 15/2 cm. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada segitiga RST. Siku-siku di S berarti di sini 45 derajat, 45 derajat. Ini sama sisinya adalah RS dan ST. Diketahui RT itu 10/2 cm, maka TS 10 cm, RS pun 10 cm. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dari rumah dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.